Sebenarnya pada malam ini lebih kepada ingin silaturahmi. Udah kangen sama Kiai Satria. Udah lama banget kagak ketemu ya. Alhamdulillah pertemuan dengan orang-orang soleh itu berkah Pak ya. Amin. Saya niatkan pertama datang ke sini silaturahmi untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi aw yutawwila fi umrihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin Allah buka pintu rezekinya dan ingin Allah tambahkan, panjangkan umurnya dalam ketaatan tentunya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Jadi bapak-bapak, ada ibu-ibunya di bawah ya. Ibu-ibu datang ke sini jangan lupa, selain kita niat untuk zikir, selain kita niat untuk nuntut ilmu, kita niatin juga untuk silaturahmi. Ya. Yang punya utang, insya Allah pulang dari sini clear semua utangnya. Amin. Yang selama ini rezekinya macet, insya Allah lancar. Amin. Yang selama ini sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jamaah Majelis Hayatun Nufus, kita juga tak lupa untuk mengirimkan doa selalu kepada mursyiduna, guru kita, pembimbing kita. Mudah-mudahan rahmat, salam, salawat senantiasa terlimpahkan juga kepada beliau, guru kita, walid kita, Abuya Junaid Al-Baghdadi. Amin ya Allah. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada dalam satu kisah yang kemudian diabadikan di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan rasa cintanya. Jadi bapak-bapak kalau cinta, ungkapin cintanya Pak. Ada dalilnya? Ini yang akan saya bacakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tahu ya, kalau ditanya Mu'adz bin Jabal ini adalah salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di antara para sahabat-sahabat yang lainnya. Termasuk sahabat yang sangat dimuliakan oleh beliau dan sangat alim. Yang dari riwayat beliau itulah kita banyak bisa berbicara tentang masalah istidlal dan istinbat hukum dalam ilmu fikih, dalam nas, hadis, di ayat Al-Quran dan juga hadis. Disitulah kemudian muncul ijtihad. Apa kata sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Mu'adz, inni la uhibbuk, sungguhnya aku mencintaimu. Kata Nabi, singkat, sesungguhnya aku mencintaimu. Kita sering Pak selama ini cinta ke Rasul, cinta gak Pak? Cinta. Sayang ke Nabi, sayang. Tapi yang berat itu bukan cinta ke Nabi, yang berat itu bukan sayang ke Nabi. Yang susahnya itu apakah Nabi menyayangi kita, mencintai kita atau tidak. Itu yang beratnya itu di situ. Kalau cuma cinta kepada Nabi, selesai hari ini kita ungkapkan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan konfirmasi cinta yang dikirimkan oleh sang baginda Nabi kepada kita? Ini yang ajib. Dan Nabi mengungkapkan cintanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Karena itu, ini juga menjadi dalil. Kalau kita mencintai seseorang, ungkapkan cintanya. Tapi yang benar, jangan cinta diungkapkan ke orang yang salah. Harus ke orang yang benar. Betul ya. Betul ya. Siapa di antara kita yang selalu mengungkapkan rasa sayang dan cintanya kepada istrinya setiap hari? Nabi begitu setiap hari. Bukan cuma pada sahabat, para istrinya juga sama. Adil lagi cintanya. Kalau ibarat kata kita mengasih bunga, Nabi ngasih bunga ke istrinya yang ini, sayang, kaulah istriku yang paling kau cintai. Ke yang ini, sayang, kaulah istriku yang paling kau cintai. Kaulah istriku yang paling kau cintai. Semua kata-katanya begitu. Lagi mana kagak merasa bahagia istri-istrinya Nabi, merasa Nabi mah paling sayang sama aku, pokoknya mah gitu. Padahal Nabi memperlakukan rasa adil dalam
cintanya sang baginda itu dirasakan oleh istrinya. Begitu juga kepada sahabatnya, begitu juga pada umatnya. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Rasulullah SAW. Hingga kemudian, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad. Nabi setelah mengungkapkan cinta, Nabi juga menitipkan pesan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Pendek sebenarnya pelajarannya. La tada'anna fi duburi kulli shalah. Mu'ad, jangan sekali-kali kau tinggalkan setiap kali engkau selesai sholat, taqul, kau baca doa. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa doanya? Sering kita dibacakan oleh guru-guru kita kalau misalnya habis doa sholat. Lah itu salah satu dalilnya ya yang saya sebutkan ini sahih. Riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga ada. Sahih ini. Nanti kalau kita ngaji ilmu hadis, kita juga harus pintar-pintar untuk memilah riwayat-riwayat. Kalau hadis itu ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kita harus sebut muttafaqun alaih, itu paling tinggi tuh. Kalau misalnya nggak ada berikutnya, level di bawah berikutnya riwayat Imam Bukhari, di bawah berikutnya lewat Imam Muslim, di bawah berikutnya Imam Sunan Abi Daud, di bawahnya lagi ada Sunan Tirmidzi, di bawahnya lagi Sunan An-Nasai, di bawahnya lagi Sunan Ibnu Majah. Seterusnya itu kutubus sittah, paling tidak menjadi rujukan para ulama dalam menggali satu hukum di dalam as-sunnah ya. Nah, itu kita ngaji dah tentang ya, cuma saya yakin 12-16 tahun juga gak bakal cukup Pak ngaji kitab itu. Nah, doanya simple. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kalau kita bahasa kitanya dewekan, doanya begitu. Tapi kalau misalnya kita jadi imam, Kiai Syarif mimpin doa, itu nanti diganti ujungnya aja. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah. Katakan kita doa sendiri. A'inni, apa arti a'inni? Ya Allah, berikan aku pertolongan, tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, mengingatmu ya Allah. Itu yang pertama, pesannya zikir. Kita minta bantuan sama Allah nih. Termasuk nih majelis zikir, kalau nggak dibantu oleh Allah, nggak ada nih semua, betul Ki? Ini karena kita semua sering ngamalin doa ini, pasti salah satunya. Zikrika, minta sama Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Wa syukrika, yang kedua minta untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah. Gengsi loh Pak, kita mengucapin terima kasih ke orang yang membantu kita, kadang-kadang kita gengsi loh, dan susah membudidayakan di hati kita, membiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu kan ungkapan syukur sebenarnya kepada manusia. Bagaimana dengan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena untuk bersyukur saja kita butuh syukur lagi, Pak. Kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kan jelas kok, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah pasti bakal tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kagak pernah bersyukur, inna azabi lasyadid. Pedih azab Allah itu. Untuk bersyukur saja kita butuh bersyukur. Dari bersyukur itu kita butuh bersyukur lagi karena kita bisa bersyukur. Kita butuh syukurnya lagi karena kita bisa bersyukur. Makanya para ulama menjelaskan syukur itu ya tasalsal, bermata rantai. Gak ada habis-habisnya, Pak. Ya. Itu yang kedua. Wasiat yang ketiga, sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husni ibadatik, supaya bisa cakep beribadah kepada Allah. Cakep ya beda Pak, di antara orang-orang ada orang duduk nih, atau ada buah lah, ada buah yang bagus, ada buah yang jelek. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, al-arus. Yai, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Sehat, Pak.
Sehat ya. Enggak sengaja nih. Lanjut Pak. Itu tiga poin yang ada di dalam doa. Makanya nanti bapak-bapak harus punya amalan-amalan. Setiap habis sholat harus punya doa-doa sendiri. Itu kalau bisa diapalin pakai bahasa Arab kalau bisa, lebih afdol. Kalau kita baca doanya pakai bahasa Arab, kita dapat fadilah sunnahnya, dapat fadilah doanya. Tapi bisa aja diterjemahin, ya Allah, misalnya kita lupa nih, belum ingat nih kan, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk selalu bisa mengingat kepadamu ya Allah, untuk bisa bersyukur kepadamu ya Allah, untuk bisa beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Boleh, tapi kita nggak dapat pahala sunnahnya. Sunnah apa? Sunnah dari doa. Karena kan doa itu ada dua, ada doa yang maksur, ada yang ghairu maksur. Doa yang maksur itu adalah doa yang memang lafaznya sudah diajarkan oleh Nabi. Ketika kita berdoa dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi, kita dapat doanya, dapat pahala sunnah mengikuti doa Nabi, gitu. Ya. Nah, yang ingin saya ambil dari sini adalah poin dzikrika, untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat pada Allah Subhanahu wa taala ini bisa jadi melalui wasilah makhluk. Saya jadi teringat dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr kalau nggak salah. Nanti kalau salah dikoreksi. Ayat ke-9. Ayatnya panjang. Tapi penggalan makna ayat tersebut, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jam 9.22 tadi saya mulai. Tambah 15 menit kelar jam 9. Nambah 15 menit. Ada apanya? Ada. Nah, 5 menit lagi. Di timing aja ya, Ustaz. Maulana ya, kalau misalnya offset ya. Biar nggak gantung. Biar nggak gantung. Gantung kan jadi gantung. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka para sahabat Rasulullah selalu mendahulukan orang lain ala anfusihim daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka dalam keadaan membutuhkan. Itu ayatnya cuma kayak gitu doang bunyinya. Tapi pas saya buka di dalam asbabun nuzulnya, ternyata ada cerita Pak di balik ayat itu. Ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada cerita. Nabi SAW suatu saat sedang duduk-duduk kayak gini nih dengan para sahabat. Tiba-tiba datang tamu. Ya Rasulullah, mana Rasulullah? Mana Nabi kalian? Ana, kata Rasulullah SAW, jawab saya ingin bertamu kepada Anda. Rasulullah kemudian menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin menyambut tamuku? Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah, sampai sini dulu saya titikin dulu sebentar. Rasulullah itu nggak pernah menerima permintaan orang yang minta sesuatu kepadanya. Sekali minta Pak ya. Karena pada hakikatnya manusia kalau dipinta tuh ogah Pak. Allah justru kalau dipinta senang. Manusia kalau dipinta ogah. Allah kalau dipinta senang. Itu kebalikannya. Makanya dalam ilmu fikih, hak manusia itu dibina di atas pelit-pelitan. Jadi kalau mau hitung-hitungan ke manusia. Tapi hak kepada Allah dibina di atas musamahah. Pondasinya adalah musamahah, maaf-maafan. Salah dikit sama Allah, Allah maafin dah. Kalau emang Allah, oh iya namanya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi manusia nggak bisa. 10.000 ente ngutang, 10.000 ente balikin. Ditagih terus sampai mati juga. Itu manusia. Nah, Rasulullah nggak pernah perhitungan. Cuma para sahabat tahu kalau Rasul nawarin dengan metode seperti tadi, itu tadinya Rasul lagi kagak punya Pak. Siapa yang mau melayani menjamu tamuku ini? Ngacung salah satu sahabat. Ada ya Rasulullah, saya Rasulullah. Namanya siapa? Sayyidina Talhah. Akhirnya pulang dari acara pengajian bersama Nabi, pulang ke rumah dan begitu sampai di depan pintu, diketok pintu. Assalamualaikum, kagak dijawab dulu. Nah, ini pelajaran nih buat ibu-ibu yang di bawah Bu, kalau ada tamu jangan langsung dibuka pintunya, intip dulu. Takutnya itu tamu yang kagak disukai oleh suaminya. Nggak boleh. Ada hadisnya, ada jelas sahih. Tidak boleh seorang istri menyambut seorang tamu yang tidak disukai oleh suaminya, sekalipun itu keluarganya.
Kalau nggak ada ridho dari suami, nggak boleh istri membukakan pintu untuk siapapun, sekalipun itu keluarga suami, sekalipun itu orang tuanya sendiri. Makanya kan ada hadisnya kan, ada riwayat yang masuk surga seorang istri gara-gara orang tuanya meninggal, tapi suaminya lagi pergi dan tidak diizinkan keluar dari rumah. Gara-gara ketaatan si istri tersebut, orang tuanya masuk surga. Dan nggak boleh bagi seorang wanita berpuasa sunnah di rumah sementara suaminya ada di rumah. Tuh, nggak boleh. Puasa sunnah bukan puasa wajib. Ya. Puasa sunnah ibu-ibu minta izin dulu sama suami kalau belum pernah minta izin. Bang, puasa boleh nggak besok bang? Jangan dulu apa? Kagak kuat kuatnya. Lu kuat, kagak kuat. Jangan, nggak boleh. Haram puasanya tuh, jadi haram puasanya. Kalau wajib nggak perlu minta izin. Ya, itu dosa suami kalau nggak ngizinin. Nggak ada hak juga buat ngizinin. Ya, itu nggak boleh bu. Jadi intinya adalah ridho suami itu segalanya bu. Ya, buat yang di bawah ibu, kalau ngedengar mudah-mudahan sampai suara saya. Sampai kagak Ki? Sampai ya. Ya, minta ridho sama suami itu wajib. Ya, itu dalilnya itu, ilatnya itu ridho sama suami. Jadi jangan sekali-kali seorang istri melakukan apapun yang tidak disukai oleh suami, sekalipun itu mengkonfirm follow orang-orang di dalam Facebook, Instagram ataupun TikTok. Harus pengetahuan suami juga. Jangan sampai balas pesan, angkat telepon seseorang yang ternyata suami tidak ridho. Sama itu. Hadisnya memang nggak ada. Wala taqbalu asdiqa'a fi Facebook. Nggak ada dalilnya. Janganlah kau konfirm bertemanan di dalam Facebook, tapi bisa dikias. Nah, ilmunya dikias. Ngajinya di mana? Usul fikih. Oke, kita kembali kepada cerita istri. Oh, ternyata suamiku Talha, Abu Talha. Dibuka pintunya. Kalau bahasa Inggrisnya itu sahabat. Ini siapa? Ini tamunya Rasulullah. Siapin jamuan, siapin makanan. Kesian dia belum makan dari tadi. Tar dulu. Apa? Cuma ada satu porsi doang. Ini buat bocah. Udah dari tadi itu nungguin, pengen madang. Lah ini bagaimana judulnya? Ujung-ujung buat tamu. Lah bocah gimana mau makan? Lu mah kagak ngomong. Lah abang pengen bawa baik. Debat tuh dikit tuh di situ. Bingung kan gimana ini jadinya. Tapi suami yang cerdas dan beriman gak kehabisan akal. Begini, ku beri kamu 3 perintah. Trikora. Dikasih 3 perintah ke istrinya. Makan cuma ada 1 porsi, ini juga buat bocah. Bocah belum makan. Sementara ada tamu, pengen muliain tamu. Wajib gak Pak muliain tamu Pak? Wajib. Dalilnya ada. Sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Wajib memuliakan tamu. Falyukrim fi'il amr. Perintah yaqtadi 'alal wujub. Wajib muliakan tamu sebisa kita tentunya. Ya udah adanya 1 porsi, ya muliakan. Cuma yang jadi masalah nih bocah belum makan. Akhirnya 3 perintah dikirimkan oleh sang suami. Tolong laksanakan 3 perintahku ini. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kiai Nasrullah. Dan kepada Kiai Haji Bikri Habibullah, saya minta untuk melanjutkan wajahnya sampai tuntas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 922 sekarang 945. Offset dikit kayaknya atau akan menuju offset. Oke, dikit lagi keluar. Ya, biar ketemu klimaks ceritanya, Pak ya. Laki-laki kalau belum ketemu klimaksnya belum puas, Pak. Dah. Diminta untuk memberikan 3 perintah dari sang suami kepada sang istri. Perintah yang pertama,
Nawimis sibyan, tidurin tuh bocah. Perintah yang kedua, a'idis suhun, siapkan piring, taruh di atas meja makan. Perintah yang ketiga, atfi'is siraj, matiin lampu. Kalau dulu kan belum ada PLN, lampunya masih kayak apa Pak yang di sini? Kayak jadi semprong lah gitu ya, atau patromak lah barangkali, lampu minyak ya. Siraj, lampu minyak. Itu bocah lu tidurin. Yang kedua, makanan lu siapin. Yang ketiga, apa? Matiin lampu. Ya udah, akhirnya dilaksanakan. Bocah ya, namanya bocah, diayun-ayun tidur. Tinggal satu porsi ini nih masalahnya nih. Kalaupun makan, dia satu porsi dibelah dua, kenyang kagak. Akhirnya ditaruh, dihidang di atas meja makan. Dan kemudian Abu Talhah menemani makan si tamu ini dalam keadaan gelap. Mau gak mau ditanya, ini lampunya kemana? Mohon maaf belum bayar token gitu. Dibayar, dijawab aja kayak gitu kan. Token listrik belum bayar, kita ntar lagi diisi, lagi di top up dulu. Dikit lagi juga nyala paling gitu. Maka dimakan. Akhirnya dimakan tentu makanan tuh sama si tamu itu. Lahap banget. Abu Talha ada piring juga dia. Cuma nggak ada isi makannya. Cuma pura-pura piringnya klang ding tang ding. Tamu karena gelap ngiranya nih Abu Talha makan. Padahal nyuap tangan kosong. Nyuap tangan kosong biar si tamu ini kenyang. Baru setelah selesai makan dinyalain. Bapak udah mau nambah lagi Pak? Oh nggak apa-apa, basa-basi dong. Padahal kalau bilang iya nggak ada lagi itu. Akhirnya tamunya istirahat, terlelap, dan udah. Hingga kemudian datang hari esok, datang ke Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Abu Talhah, apa yang kau lakukan dengan tamuku? Diceritakan cerita yang tadi. Apa? Absyar ya Abu Talhah. Beritakan kabar gembira wahai Abu Talhah. Allah takjub dengan dirimu Abu Talhah. Masya Allah. Langsung dikonfirmasi oleh Allah melalui wasilah Rasulullah bahwa Allah takjub. Takjub itu adalah senang dengan syiddatul farah, senang yang sangat luar biasa kepada Abu Talhah. Nah, inti daripada ayat yang pertama kali saya sampaikan adalah wa yu'thiruna. Dan mereka para sahabat yu'thiruna, mendahulukan orang lain ala anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Makanya di dalam, kalau kita ngaji qawaid fiqhiyah, kita akan menemukan kaidah al-ithar fil qurbi mahbubun wa fi ghairihi makruh. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah hukumnya makruh. Tapi mendahulukan orang lain dalam hal selain ibadah hukumnya sunnah. Ingat, saya ulang sekali lagi kaidahnya. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, ini hukumnya adalah makruh. Tapi mendahulukan orang lain dalam hal selain ibadah, hukumnya sunnah. Bagaimana ya maksudnya ya? Misal, ada air 1 ember. Air ini hanya cukup untuk wudhu 1 orang. Sementara kita sama teman kita berdua. Kalau teman kita wudhu, kita tayamum. Kalau kita yang wudhu, teman kita tayamum. Mana yang diduluin? Kita dulu, biarin teman tayamum, ibadah. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, saf sholat. Kita saf kedua. Ada saf pertama kebetulan kosong. Harusnya siapa dulu Pak yang maju? Kita atau jamaah samping kita? Kita dulu, jangan dahulukan orang lain dalam hal ibadah. Kita dulu, baru dia cari isi saf kita. Praktek kita mah kebalik. Silakan Pak. Itu makruh. Jangan dahuluin orang lain. Kita dulu kalau dalam hal ibadah. Contoh yang kedua. Banyak contohnya. Contoh yang ketiga misalnya. Kita terjebak di hutan atau jatuh dari satu tempat, terguling-guling, pakaian kita robek semuanya. Nggak ada pakaian. Kita sama teman kita nasibnya sama, nggak punya pakaian. Kemudian jalan 16 meter ke depan kita nemu pakaian, tapi cuma cukup untuk pakai 1 orang. Siapa tuh pakaian kita kasih? Kita apa teman kita? Kita duluan, jangan kasih teman kita. Menutup aurat itu wajib. Wajib itu bagian dari ibadah. Contoh lagi yang lain, nikah misalnya. Ini buat perempuan nih yang ada di bawah. Kalau kalian dilamar oleh 1 orang laki-laki, tapi nikahnya nanti. Kemudian dilamar lagi oleh laki-laki, bukan dilamar lagi ya, ada datang tapi nikahnya cepat. Mana yang dahuluin? Nanti apa yang cepat? Yang cepat. Ibadah jangan ditunda-tunda. Ya.
Itu kaidahnya diambil dari ayat yang sudah tadi saya bacakan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian saya yang kurang baik, yang kurang berkenan, mudah-mudahan bisa menjadi dirosah dan pahala buat kita semuanya. Sekaligus ngajak kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada yang pengen belajar kitab kuning, ngaji kitab dari dasar melalui aplikasi Zoom, saya juga membuka forum bersama guru saya, Ustaz Abdullah Yusuf, belajar kitab kuning melalui internet dari rumah masing-masing. Nanti bisa follow TikTok saya, Fikri Habibullah Muharram. Nanti kita sapa-sapa di sana, atau Instagram saya Fikri Habibullah Muharram. Nanti kita bisa berbagi di sana bagi siapa yang ingin belajar dari dasar. Saya juga belajar, nemenin belajar bareng-bareng dari nol. Ya, itu udah ada, alhamdulillah. Setiap pagi kami ngaji kitab I'anatul Talibin, baca dalamnya, dan setiap malam jam 10 kami ngaji kitab Tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-Fakir mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari hadapan semuanya dan offset waktu. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas semoga apa yang disampaikan dapat diambil hikmahnya. Ahlan wa sahlan bihudurikum, saya ucapkan bahwasanya Nabila Kiai Haji Nasrullah Nasir dan Ustadz Asep Kurniawan. Untuk suasana yang selanjutnya, saya persilakan untuk Nabila Al-Ustadz Asep Kurniawan yang biasa disebut Ustadz Cepot Muda Jakarta. Kepadanya